Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Salma Putri dari kelas 3 TKG 3 dengan NIM 23014210084. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk keperluan tugas tengah semester mata kuliah statistika yang dibimbing oleh Bapak Jonathan Saputra, SPD, MSI. Di wawancara ini saya akan membahas topik dampak kecintaan terhadap anime dalam kehidupan sehari-hari penggemarnya. Di sini saya sudah hadir dengan saudari. Halo, saya Desiana dari jurusan Sastra Inggris, Universitas Gunadarma. Baik, jadi saudari Desiana ini yang akan menjadi narasumber dalam wawancara saya ya. Sebelumnya, saudara bersedia menjadi narasumber dalam wawancara saya terkait topik yang saya berikan? Bersedia, Kak? Aman aja. Aman. Perlu saya sampaikan juga bahwa hasil voice recording wawancara ini hanya akan digunakan untuk keperluan tugas kuliah ya, dan tidak akan dipublikasikan atau digunakan di luar itu. Jadi informasi pribadi saudari tetap terjaga, tetapi, saya izin untuk, eee, mengupload voice recording-nya ke YouTube ya, Kak, soalnya nggak bisa di ini. Bagaimana, Kak? Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi, kita kenalan dulu ya, apa sih yang buat pertama kali, eee, tertarik gitu pada anime, apaan sih, kenapa gitu? Mmm, Biasanya sih aku, tertarik sama suatu series anime itu karena ceritanya ya, dan biasanya aku juga suka genre fantasi gitu. Jadi, biasanya aku nyantol nih sama cerita anime yang fantasi, begitu, Kak. Jadi fantasi doang ya, ke fokusnya dulu. Terus Mhm. sampai sampai sekarang? Ya. Mmm. Nggak fantasi aja sih, Kak, aku juga makan makan, bahasanya apa ya, aku juga mengkonsumsi genre yang lain, tapi mostly aku senengnya sama genre fantasi. Nah, dan itu juga udah berlangsung lama ya, dari nggak tahu kapan, sejak saya Oh, aware sama anime gitu. I see. Kalau untuk anime yang pertama kali dilihat masih inget nggak kira-kira? Mmm, Pertama kalinya aku nggak inget banget ya, cuman kalau yang sangat amat, eee, mempunyai kenangan gitu, asik, di kepala di ingatanku tuh, ini judulnya Fairy Tail. Lagi-lagi ini judulnya Fairy Tail, terus genrenya dia fantasi. Itu kalau nggak salah keluaran 2017-an, Kak. Apa lebih jauh ya? 2000, lupa deh. Apa Oke. 2015? Oh, fairytale Gitu. aja ya, yang nyangkut gitu? Iya. I see. Oke, kita ke pertanyaan inti aja ya langsung. Jadi tuh, kan ini Kakak kan suka nonton anime nih, bagaimana Ya, Kak. anime ini berpengaruh gitu pada aktivitas atau kebiasaan Kakak gitu sekarang? Kalau berdampaknya ke kebiasaan sehari-hari aku, mungkin, aku bisa bilang aku jadi lebih aware kalau ada genre-genre yang biasanya mungkin kita nggak tahu kalau itu ada gitu ya. Atau mungkin suatu cerita yang, apa ya, yang trope-nya itu plot twist banget gitu loh. Jadi aku dengan mengkonsumsi anime ini, aku jadi kayak lebih tahu kalau, oh, cerita fiksi itu nggak cuman begini-begini aja, tapi ternyata banyak variasinya gitu. Mmm, banyak variasinya ya. Terus, menurut Kakak nih, gimana sih anime-anime ini berperan dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Kayak misalnya tuh dalam kayak hal liburan atau mungkin jadi apa ya, semangat hidup gitu atau cara berpikirnya jadi berubah?
Mmm, mungkin nggak terlalu ekstrim gitu ya, to the point of radikal. Cuman kalau aku sendiri, aku pribadi, aku ngelihat anime sebagai media hiburan aja sih, buat something yang dinikmati secara enteng gitu, kurang lebih Mmm, begitu. I see. Jadi, eee, apa ya, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ini banget ya, nge-stand banget gitu maksudnya, Iya, mungkin? begitu deh kalau, apa ya, kalau bahasa bahasa apa sih bahasanya? Kalau bahasa Koreanya kali ya, apa maksudnya bahasa Nge-stand. sebutan gaulnya sekarang mungkin ini ya, apa, hard hard stand or something gitu, atau kayak yang sangat amat fans banget sampai hardcore, sampai gimana-gimana. Iya ya. Aku nggak kayak gitu, aku biasa aja, maksudnya penikmat biasa aja. Oke. Kalau mungkin, ini kan udah lama ya nonton anime, Mhm, mungkin kamu ada iya bener. karakter gitu atau cerita atau pesan tertentu dari anime yang memengaruhi pandangan hidup Kakak atau sikap Kakak gitu? Mmm, mmm, bingung juga nih, Kak. Kalau yang recent mungkin ada, terus yang lama juga ada. Mau yang mana nih, Kak? Dua-duanya boleh. Banyak amat, Kak, ah, satu aja deh. Ya udah recent recent recent. Oke, kalau yang recent mungkin yang pokoknya inti pesan dari yang aku dapat tuh kalau, eee, di apa sih bahasanya, eee, pada akhir at the end of the day, bakal Mmm, ada seseorang yang bakal menerima kita apa adanya walaupun kita ngerasa kalau kita tuh nggak, apa ya, nggak worth the attention untuk mendapatkan semua itu. Tapi, ya balik lagi sih, bakal ada orang teman baik yang bakal menerima kita apa adanya. Jadi, walaupun kita mungkin sudah merasa kita sekarang tuh lagi di titik yang sangat amat terpuruk gitu ya, tapi kita harus tetap terus memiliki apa sih, memiliki harapan kalau someday akan lebih baik, kurang lebih begitu, Kak. oke. Jadi kayak kayak pertemanan gitu ya? Oh my god, that's so touching. Mhm. Iya, Oke. makanya aku sangat amat tersentuh. Oke, untuk selanjutnya nih, gimana sih anime memengaruhi kayak suasana hati atau cara Kakak ngehadapin stres Mmm, nih kan kan ini ya, apa, kuliah ya kan Kakak ya semester berapa? iya. Oh, aku sendiri sudah, aduh doxing ya, aku udah semester 7 nih, baru awal sih, nggak Iya, pertengahan. mhm, ini kan lagi stres-stresnya nih, bisa nggak sih kayak menghadapi stres gitu, atau rutinitas sehari-hari anime ini? Bisa sih, Bisa eee, caranya? kayak ya bisa cara ya kita nikmatin aja sih nonton, Oh ya udah. oh kayak seriesnya gitu? Atau mungkin Mhm, apa, gambar atau apa namanya, cosplay ya? iya, mana Oke. sih? Ya, Jadi, eee, untuk selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak sih kayak kecintaan Kakak terhadap anime memengaruhi cara kayak bergaul ke temen gitu, berkreasi atau berkomunitas dengan orang lain? jelas sih ada ya perubahannya, walaupun mungkin nggak terlalu signifikan, tapi menurut aku ada gitu. Jadi dengan aku menikmati menikmati media anime ini, aku jadi bisa ketemu sama teman baru, misalnya yang sama-sama juga suka sama satu series ini, atau bisa bikin konten dari si karakter karakter dalam series ini, atau bahkan bisa kayak, baru banget kemarin ya, Kak, ya, Mhm. event Comic Frontier, aku ketemu beberapa artis dan beberapa cosplayer yang juga suka sama karakter yang aku suka. Jadi kayak dengan menikmati anime ini aku jadi bisa bertemu dengan orang baru dengan artian
positif gitu ya, Kak. Oh, jadi kayak Komik Frontier ini kayak event gitu ya, Kak? Mhm, benar, Kak. I see. Jadi kayak hiburan ya, hiburannya Wibu. Oke, selanjutnya, menurut Kakak nih, kenapa sih banyak penggemar anime yang bisa merasa bahwa anime ini jadi bagian penting gitu dari kehidupan mereka? Menurut Kakak ya? Mhm, kalau aku pribadi sih ya, karena mungkin bukan mungkin sih, jelas ada beberapa judul anime yang punya moral value-nya masing-masing. Jadi, beberapa orang bisa mengatakan kalau anime itu bagian penting dari hidupnya, soalnya ya itu, mereka tuh, eee, menikmati suatu anime yang memiliki moral value tertentu. Misalnya, anime lawas lagi yang judulnya Angel Beats sama Little Buster, itu tuh kita pokoknya intinya ngisahin kalau, eee, masa sekarang tuh bakal lebih jauh lebih berasa berharga begitu waktunya itu sudah mau selesai. Jadi kita baru sadar kalau, oh, the present time is also as precious as the future, begitu kurang lebih. Jadi beberapa orang bisa mengatakan kalau ya itu, anime itu bagian dari bagian penting dari hidup mereka soalnya menyentuh 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 apa sih, menyentuh pribadi mereka gitu loh, Kak. Ya, Oh, I see, jadi kayak bisa jadi semangat hidup juga ya, mhm, untuk bagi beberapa penggemarnya. Oke, iya betul sekali. ya, terima kasih, itu saja pertanyaannya ya, Kak. Terima kasih Kak Desiana sudah menjadi narasumber dari wawancara saya dengan topik saya ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaan Kakak untuk, apa, Iya sama-sama, malam-malam Kak. ini wawancara ya. Ini jawaban dan pandangan yang Kakak berikan emang bakal membantu kok. Saya bakal bakal membantu. Oke, terima kasih, semuanya. Itu saja dari saya sama Juna Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.